Kami mengucapkan selamat pagi, shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan live streaming dari tempat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagi kami ya Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Oleh karena salib-Mu, oleh karena
Sebab karena kasih-Mu kami hidup Tuhan, dan karena kasih-Mu kami menang Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari umat Tuhan yang telah ditebus, dengan segenap hati angkat pujian ini. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama bangkit berdiri dengan iman, katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup,
Tuhan, kami bersyukur jikalau tahun 2021 kami boleh bersama-sama kembali merayakan perayaan Jumat Agung, hari di mana kami datang untuk merenungkan kembali apa yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu atas kehidupan kami, ya Tuhan. Oh, Tuhan, pagi ini kami bersama-sama datang memohon pengampunan-Mu, ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Bukankah Engkau berfirman bagi setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil? Pada waktu kami datang mengaku setiap dosa-dosa kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami, maka Tuhan, Engkau akan menyucikan kami, Engkau menguduskan setiap kami. Kami tahu darah-Mu mahal, ya Tuhan, menebus setiap kami. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami yang kami lakukan secara pribadi. Ampuni dosa-dosa yang ada dalam gereja-Mu, ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa yang di bangsa kami, ya Tuhan. Biarlah kuasa salib pada pagi hari ini datang menguduskan kami, datang menyucikan umat-Mu, ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, Tuhan, pagi ini mengangkat untuk jiwa-jiwa mereka yang belum diselamatkan, ya Tuhan. Kami berdoa mereka yang berada dalam lembah ketakutan, mereka yang berada dalam lembah bayang-bayang maut. Kami berdoa, selamatkan jiwa-jiwa, selamatkan jiwa-jiwa, ya Tuhan. Pada waktu mereka mengaku dengan mulut mereka, mereka percaya dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Engkau membangkit dari kematian, Engkau mengalahkan maut bagi setiap kami. Kami percaya, Tuhan, mereka akan diselamatkan, mereka akan dipulihkan, ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa hari ini membawa, ya Tuhan, untuk berkat daripada Paskah, berkat daripada perayaan daripada Jumat Agung, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, turunlah keselamatan-Mu, turunlah hujan pertobatan-Mu, ya Tuhan. Turunlah pemulihan-Mu bagi bangsa kami, bagi negeri kami Indonesia, ya Tuhan. Khususnya kalau hari-hari ini kami mendengar begitu banyak teror yang sedang terjadi, yang melanda Indonesia, ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Makassar. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di Jakarta. Kami berdoa, mari pakai untuk TNI dan Polri, ya Tuhan. Untuk boleh memberantas setiap hal-hal yang berbau terorisme, radikalisme yang di bangsa ini, ya Tuhan. Turunlah kuasa-Mu, turunlah otoritas-Mu, ya Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu, ya Abang. Jamah Tuhan, jamah jiwa-jiwa yang di bangsa ini, Tuhan. Angkat ketakutan, angkat kecemasan, angkat kekhawatiran yang ada. Bahkan kami berdoa, Tuhan, untuk hujan-Mu, hujan-Mu, ya Tuhan. Engkau berjanji pada waktu kami merayakan Paskah, Engkau akan mencurahkan berkat, hujan awal, hujan akhir, sehingga kami boleh mengumpulkan gandum, anggur, minyak yang berlimpah-limpah. Haleluya.
janji-Mu itu pasti terjadi bagi umat-Mu, itu terjadi bagi bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. On the ground, you took the fall. Thought of me above all. Crucified, lay behind the stone, live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. The fall, thought of me above all, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kami akui kelemahan-kelemahan kami. Kami akui pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kami. Karena kami tahu tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu pagi ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu dan umat-Mu, kami datang untuk merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dan kami mau berbalik daripada jalan-jalan kami yang salah. Kami mau berbalik ya Tuhan dari dosa-dosa, dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan saat ini kami mohonkan ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau kami bersalah dengan mata kami, dengan lidah kami, dengan perbuatan kami, dengan tindakan kami, Tuhan pagi ini kami mohonkan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Kalau hati kami menjauh daripada-Mu, kami mengalami keletihan, kelesuan, api cinta sudah mulai padam dalam hidup kami. Kami mohonkan ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Mari kita buka kedua tangan kita sebagai tanda kita membuka hati. Mari angkat doa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat bangsa kami, buat negeri kami. Kami
Kami berdoa buat gereja-gereja yang hari ini sedang merayakan Hari Raya Jumat Agung. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kekudusan-Mu ya Tuhan, yang akan melindungi kami. Oh ya Allah, kesucian-Mu ya Tuhan yang akan menjaga kami. Oh ya Allah, Tuhan, jamah kami, jamah dengan api kudus-Mu. Oh ya Allah, dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, bukakan pintu-pintu surga, dan saat ini curahkan ya Tuhan, curahkan api kudus-Mu. Oh ya Allah, Holy fire, holy fire. Oh ya Allah, jamah kami. Oh ya Allah, holy fire, holy fire. Terima. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa goncangan demi goncangan terus terjadi pada hari-hari ini. Tapi kami tahu bahwa Engkau tidak pernah tergoncangkan ya Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini bersama-sama kami datang
untuk sujud menyembah Tuhan, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Engkau mati buat kami, Engkau hidup buat kami. Oleh sebab itu bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, maka kami ingin menyatukan hidup kami, diri kami, dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Sehingga kuasa kebangkitan itu mulai bekerja dalam hidup kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk berjalan bersama-sama dengan kami. Karena kami memerlukan kehadiran-Mu. Terangi kami dengan terang yang berasal daripada wajah-Mu yang memberikan kami damai dan sejahtera. Terangi kami dengan terang daripada firman-Mu yang akan menjadi terang dan pelita bagi kaki dan jalan kami. Dan saat ini biarlah hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu yang penuh dengan damai, hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Pimpin kami. Kau mengulurkan tali kasih-Mu, dan Kau membawa kami untuk lebih lagi bersama dengan Tuhan. Izinkan kami menikmati betapa panjang dan betapa lebar, betapa tinggi dan betapa dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah saat ini Engkau menjamah kami, Engkau memenuhi kami. Ini doa kami. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati bersama dengan saya, kita katakan amin, 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 amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya daripada Jumat Agung, dan tema yang Tuhan berikan kepada kita saudara, itulah tema yang sama dengan tema yang dikhotbahkan di seluruh daripada gereja GBI. Nah mari kita akan lihat ayat-ayatnya, ya, bisa tolong saya? Ya, oke. Mari kita akan lihat dalam kitab Filipi pasal yang pertama, dan kita akan lihat ayat yang ke-21. Latar belakang daripada kitab Filipi, saudara, ini adalah surat pengembalaan yang ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia berada di penjara yang ada di kota Roma. Maka Rasul Paulus ini mulai menulis satu surat pengembalaan oleh karena kota Filipi ini adalah satu kota yang sebagian besar penduduknya ada begitu banyak budak di sana. Ada veteran perang, ada orang-orang buangan, ada penduduk pribumi. Dan di dalam keadaan yang kurang baik, maka kemudian Rasul Paulus menulis bahwa karena hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, nah maka masalah demi masalah datang silih berganti, perpecahan terjadi kemudian di jemaat yang ada di Filipi. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, maka Paulus menuliskan satu surat yang memiliki penekanan dan tema bersukacita. Ayat-ayat yang terkenal dari Rasul Paulus berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, pada hari raya daripada Jumat Agung ini, maka ini waktunya bagi kita untuk mereview kembali, mereview ulang bagaimana cara kita hidup
dan apa yang kita impikan pada waktu nanti maut menjemput kita. Saudara, saya ingat pada suatu hari maka saya bertemu dengan Pak Niko dalam satu acara doa seperti ini. Dan saya bertanya kepada beliau, andaikan Tuhan menjemput kita pada hari esok, ada berapa banyak orang yang merasa kehilangan keberadaan kita? Apakah tetangga-tetangga kita merasa kehilangan itu? Apakah masyarakat yang ada di sekeliling kita merasa kehilangan oleh karena kematian kita? Atau lebih jauh lagi, apakah penduduk daripada kota tempat di mana kita melayani merasa kehilangan? Atau bangsa tempat di mana kita dibesarkan dan diberkati itu merasa kehilangan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan ini betul-betul merupakan satu turning point dari pelayanan yang saya layani. Yang mengubah seluruh daripada perjalanan daripada gereja ini. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk melihat bersama-sama apa yang terjadi pada waktu pandemi itu mulai melanda dunia. Maka kehidupan daripada manusia yang biasa-biasa saja berubah menjadi luar biasa. Karena ada satu standar new normal. Pandemi mengakibatkan kita terisolasi dan akibat daripada kita terisolasi maka hubungan sosialisasi itu terputus. Tidak heran kalau kemudian saudara ada bom-bom bunuh diri. Oleh karena negara yang superpower seperti Amerika, tempat di mana lahirnya hak asasi manusia yang melanda seluruh dunia. Nah, Anda lihat pada hari-hari ini, pada waktu kemudian Presiden berkata, make American great again. Dan kemudian Amerika sebagai polisi dunia mulai menarik seluruh kekuatannya. Dan kemudian mereka konsentrasi untuk membangun negeri sendiri. Dan mereka mulai mengisolasi diri mereka. Dan apa yang terjadi? Saudara, perpecahan itu mulai terjadi di dalam. Orang putih mulai menindas orang hitam mulai menindas orang-orang Asia, dan the next kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Anda lihat bahwa pandemi ini mengakibatkan rusaknya tatanan yang selama ini dibangun dengan begitu susah payah. Karena orang akan mulai menjadi egosentris dan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-22 sampai dengan 31, maka kita melihat saudara ada cerita tentang Lazarus, orang yang miskin dan kemudian dengan orang kaya. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang Anda miliki, tidak peduli seberapa hebat kekuasaan yang kemudian Anda kuasai. Suatu waktu percayalah kita akan mati. Alkitab mencatat bahwa seluruh umat manusia ditetapkan untuk satu kali mati. Dan setelah itu dia dihakimi. Dan Alkitab mencatat pada waktu kita bertemu dengan maut, maka maut akan membawa kita antara kepangkuan Abraham atau kita akan masuk dalam alam maut yang disebut Hades. Nah, apa arti kematian bagi orang percaya? Apa arti kematian bagi manusia? 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 berkata bahwa kematian itu artinya adalah kita terpisah dari hadirat Tuhan. Dan kita dipisahkan daripada kekuatan hadiratnya. Tetapi surga, kalau Anda lihat kebalikan daripada kebinasaan yang kekal, itu adalah rumah Bapa, tempat di mana kita tinggal dan diam bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, tahukah Anda bahwa kita beribadah kepada Allah yang rindu dan Allah yang senang dekat dengan umatnya. Alkitab mencatat bahwa Allah yang kepada kita beribadah adalah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian daripada umatnya.
Dan Alkitab juga mencatat 2 atau 3 orang saja berkumpul, dia hadir di tengah-tengah kita. Sekalipun surga dibuat daripada emas dan segala sesuatunya begitu indah, percayalah, Alkitab mencatat Tuhan lebih senang tinggal bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu Ulangan pasal 4 ayat yang ke-7 mencatat, sebab bangsa besar manakah yang memiliki Allah yang demikian dekat seperti Tuhan. Saudara, agama yang lain mengajarkan bahwa Allah ada di surga dan kita ada di bumi. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Kekristenan memperkenalkan Allah sebagai Immanuel yang artinya God is with us. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa dia tidak tinggal di surga, tetapi dia tinggal di dalam hidup kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah, tempat di mana roh Allah itu tinggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda betapa terobsesinya Tuhan itu untuk bersama-sama dengan kita. Dia ingin bersekutu bersama-sama dengan kita, dia ingin bersama-sama dengan kita. Dan apa yang Tuhan lakukan? Maka pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, Tuhan memperkenalkan dirinya dan Tuhan mengajarkan kepada umatnya melalui paling sedikit 4 perumpamaan yang saya angkat pada pagi hari ini. Dan dari 4 perumpamaan yang ada menunjukkan bahwa ada satu ikatan batin antara manusia dengan Tuhan dan antara Tuhan dengan manusia yang tidak bisa dipisahkan. Suami dan istri tidak bisa dipisahkan karena 2 pribadi menjadi satu. Pokok anggur yang benar tidak bisa dipisahkan dari ranting-rantingnya. Pada waktu ranting berpisah daripada pokok anggur, maka dia menjadi kering dan kemudian dia akan dibuang dan dibakar. Seorang penjunan tidak bisa berpisah dengan tanah liat. Dan Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunan. Pada suatu hari, maka Saulus memegang surat daripada para petinggi pada waktu itu untuk membunuh dan menganiaya orang-orang Kristen. Singkat ceritanya dia masuk ke kota Damsyik. Pada waktu dia di kota Damsyik, maka Tuhan menjamah dia. Paulus terpental daripada kudanya. Dan kemudian dia mendengar suara yang bertanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda perhatikan Alkitab mencatat pada waktu itu Tuhan sudah tidak ada dalam dunia ini. Tuhan telah disalibkan dan naik ke surga. Roh Kudus telah dicurahkan. Tapi pada waktu gereja dianiaya, maka Tuhan merasakan aniaya daripada gereja itu. Kita tidak beribadah kepada Allah yang tidak dapat mengetahui dan merasakan penderitaan dan aniaya yang kita alami. Alkitab mencatat dia bersuka karena kita. Dia juga bersedih karena kita. Dia berduka karena kita. Kesukaan atau kesedihan yang ada dalam kehidupan manusia itu akan mempengaruhi kondisi daripada hati Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian Tuhan lakukan supaya dia dapat bersekutu bersama dengan kita? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga mencatat bahwa Kristus mati. Dia mati bukan karena ideologi. Dia naik ke atas kayu salib dan mengorbankan nyawanya bukan oleh karena ada perjuangan yang dia perjuangkan sebagai raja, untuk satu jabatan, untuk satu kedudukan, tidak. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas, dia mati karena dosa kita. Saudara, mengapa Tuhan mati? Untuk dosa-dosa kita, bagi dosa-dosa kita. Alkitab mencatat bahwa
kesalahan kita, dosa kita, kejahatan kita, ini merupakan pemisah dan penghalang yang memisahkan dan menghalangi kita bisa bersekutu bersama dengan Dia. Saya percaya mungkin ada di antara kita yang berpikir ada harga yang kita bayar untuk bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Seperti hari ini mungkin Anda bangun lebih pagi daripada biasanya untuk datang beribadah. Mungkin ada yang berpikir bahwa kita datang dengan tidak tangan hampa, tapi kita membawa persembahan-persembahan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengar. Untuk bisa bersekutu bersama dengan kita hari ini, Tuhan memberikan hidupnya. Tuhan memberikan nyawanya buat kita. Kalau Tuhan terobsesi untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara, pertanyaannya, apakah Anda rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Tuhan? Saya minta kunci A. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Pada waktu Tuhan naik ke atas kayu salib, Dia naik dengan hati yang dipenuhi oleh kasih yang berlimpah-limpah. Dia tidak naik ke atas kayu salib dengan kemarahan dan kekecewaan. Karena perkataan-perkataan daripada Kristus menunjukkan apa yang dalam hatinya. Dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kematian daripada Kristus tidak membawa ketakutan, teror, dan kegelisahan. Tapi kematian Kristus mendatangkan berkat buat kita semuanya. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Pada waktu Tuhan itu naik ke atas kayu salib, melalui kematiannya di atas kayu salib, maka berkat daripada Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Saudara, Tuhan tidak hanya hidup untuk menjadi berkat, tetapi pada waktu kemudian Tuhan mati, kematiannya pun menjadi berkat. Karena kematian Kristus di atas kayu salib, janji Tuhan kepada Abraham digenapin. Oleh karena Abraham, segala kaum di muka bumi ini diberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau cerita satu kesaksian yang saya mau angkat. Ya, saya minta pemusik. Nah, coba nyanyikan lagu Sungguh Indah. Pada suatu hari maka saya bertemu dengan seorang CEO dari perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Dan dia menceritakan permasalahan yang dia hadapi. Dan pada waktu itu beliau bertanya kepada saya, apakah Pak Pendeta memiliki jawaban atas permasalahan saya? Dan secara jujur saudara, saya berkata, saya tidak tahu
dan saya tidak bisa menjawab. Oleh karena beliau ini memiliki seorang istri dengan 2 orang anak. Dan kemudian beliau meninggalkan istri yang pertama dan beliau hidup dengan perempuan yang kedua. Dan perempuan yang kedua ini melahirkan 3 orang anak untuk beliau. Dan saya tidak mengenal, baik istri pertama saya tidak kenal, istri kedua juga saya tidak kenal. Nah, pada waktu dia bertanya, apa yang saya harus lakukan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus berkata, jujur saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Anda lakukan. Bagaimana putusan dari saya juga saya tidak tahu. Oleh karena Alkitab mencatat, pada waktu kita bercerai dan kita menikah kembali, pada hakikatnya maka ada hukum yang kita hadapi di sana. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kemudian saya ada sendirian dan suami istri ini pulang dan saya berdoa. Tiba-tiba Tuhan memberikan hikmat. Saudara, saya kemudian telepon dia untuk kembali lagi dan kita berbicara kembali. Saya berkata, selama ini kamu adalah seorang pemimpin di perusahaan kamu. Kamu banyak mengambil keputusan-keputusan untuk kebaikan perusahaan kamu. Kamu juga kemudian bertanggung jawab untuk begitu banyak karyawan yang ada dalam perusahaan kamu. Nah, untuk hidup kamu sendiri, kenapa kamu tidak berani ambil keputusan? Laki-laki di mana-mana sama, tidak mau kehilangan yang satu, tapi tidak mau juga melepas yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata kepada pasangan suami istri ini, jangan pada waktu kamu hidup kamu menjadi berkat. Tapi biarlah kematian kamu juga bisa menjadi berkat. Jangan kamu meninggalkan bom waktu untuk anak, istri, dan seluruh keluarga besar. Selesaikan permasalahan kamu pada waktu kamu hidup. Maka percayalah, pada waktu maut itu menjemput kamu, maka kematian kamu menjadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Amsal 13:22 mencatat, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Saya hari ini tidak hanya berkhotbah untuk hal-hal yang seperti ini. Tetapi saya juga lakukan kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Saudara, saya mulai memikirkan bagaimana kemudian membagi warisan kepada mereka. Sehingga pada waktu saatnya tiba, kematian kami tidak meninggalkan masalah. Tapi kematian kami akan meninggalkan berkat untuk anak cucu kami. Sehingga kita bisa berkata, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Saudara, saya akan tutup. Tuhan memiliki 12 orang murid. 11 daripada 2 orang, 12 murid. Mereka membuktikan mereka tidak hidup buat diri mereka sendiri. Mereka hidup buat Tuhan dan mereka juga mati buat Tuhan. Hanya 1 dari 12 murid yang mati dalam keadaan tua. Tapi tidak berarti Rasul Yohanes tidak mengalami aniaya. Dicatat di Efesus dia pernah digoreng hidup-hidup. Tapi Tuhan menolong dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita berada di satu provinsi tempat di mana populasi kekristenan terbesar yang ada di Indonesia. Saya mau sampaikan semuanya itu bukan karena adanya gereja-gereja yang hebat di Sumatera Utara. Tapi sejarah mencatat, ada Henry Liman, ada Richard Munson, ada kemudian saudara Normanson yang menyerahkan hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tidak lahir di tanah ini, tidak besar di tanah ini. Tapi mereka mati di tanah ini. Mengapa mereka kemudian rela? Oleh karena mereka hidup buat Tuhan. Dan saya percaya bahwa darah martir itu adalah pupuk yang paling subur untuk ladang penginjilan. Kita beruntung oleh karena kita memiliki pendahulu-pendahulu yang berani mendedikasikan hidupnya. Oleh sebab itu pada hari Raya Jumat Agung ini, maka saya ingin mengajak Anda review tentang bagaimana kita hidup dan bagaimana kita mati. Alkitab mencatat bahwa kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Nah, katakan sebelah kiri kanan Anda, hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa? Karena pada hari kematian kita melihat akhir daripada segala sesuatu. Matius 16 ayat 25 sampai dengan 26. Pada waktu kita berani kehilangan nyawa kita oleh karena Tuhan. Maka percayalah, saudara, Alkitab mencatat, saudara dan saya akan menerima kembali hidup itu. Kalau tidak sekarang kita terima kehidupan itu kembali, percayalah, pada masa yang kekal kita akan menerima kehidupan kita kembali. Oleh sebab itu pada waktu kita hidup, pertanyaannya, untuk siapa kita hidup? Untuk apa kita hidup? Tokoh-tokoh Alkitab mencatat bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kepada jemaat-jemaat yang hanya terdiri daripada budak-budak, tawanan perang, penduduk pribumi dan orang-orang buangan. Maka kemudian Paulus menulis surat kepada mereka. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedikala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, kita tidak mau mati konyol. Kita tidak mau mengalami kematian seperti yang dilakukan oleh wanita pada waktu dia menyerbu Mabes Polri. Atau kemudian seperti bom bunuh diri yang meledakkan dirinya di pintu gereja. Saudara, ada banyak cara yang kemudian kita bisa pilih untuk kematian kita. Tapi satu hal yang perlu untuk diperhatikan yaitu pada waktu kita mempersatukan hidup kita dengan kematian Kristus. Maka
kuasa kebangkitan itu bekerja. Dan kuasa kebangkitan itu bekerja hanya untuk satu tujuan, supaya saudara dan saya berbuah bagi Kristus. Bukan buat yang lain. Saya adalah ayah daripada 2 orang anak. Saya punya tanggung jawab kepada anak-anak saya. Bagaimana cara saya bertanggung jawab kepada anak-anak saya? Saya percaya pada waktu saya berbuah di hadapan Tuhan, pada waktu kemudian saya hidup buat Tuhan, maka Alkitab berjanji, minta apa saja, maka itu akan diberikan kepadamu. Saudara, buah akan menentukan kualitas doa Anda. Mengapa ada orang-orang yang doanya begitu mudah dijawab oleh Tuhan, tapi ada orang-orang yang kemudian saudara doanya begitu sulit? Percayalah, pada waktu Anda hidup buat Tuhan, maka buah itu akan mengalir melalui kehidupan saudara. Suatu waktu nanti, saya juga tidak tahu kapan. Tapi pada waktu kita mati, maka ada 2 tempat yang menjadi pilihan. Yang pertama, kita bisa pergi ke dalam dunia orang mati. Pada waktu kita menolak kematian Kristus yang ada di kayu salib. Atau yang kedua, kita akan kemudian ke rumah Bapa bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Gereja, dengar baik. Pada waktu Anda rela, pada waktu Anda mau, pada waktu Anda bersedia, Anda hidup untuk Kristus. Percayalah, Anda akan mengeluarkan buah. Pada waktu Anda mengeluarkan buah, percayalah, pada waktu Anda berdoa, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memenuhi segala permohonan Anda. Sungguh besar pengorbananmu. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu dalam untuk dimengerti. Mari kita siapkan perjamuan kudus hamba-hamba Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Aku selalu bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi. Izinkan saya bertanya, berapa banyak Anda yang belum menerima roti dan anggur? Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, maka kita mengingat perjamuan kudus itu adalah lambang kita mati bersama dengan Tuhan, supaya kita juga boleh hidup bersama dengan Dia. Tanpa kematian, tidak ada kebangkitan. Banyak orang yang merasakan Tuhan begitu dekat dengan dia. Tapi ada banyak orang yang merasakan Tuhan begitu jauh. Salah satu penyebabnya karena kita tidak mau mati untuk keakuan kita.
Kita tidak mau mati untuk dosa-dosa kita. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kalau Kristus mati untuk dosa-dosa orang lain, garis bawahi, dia mati untuk dosa kita. Dia mati untuk kesalahan kita, kejahatan kita, pelanggaran kita. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah Anda juga rela mati? Bukan buat salah Anda, bukan. Tapi buat orang yang bersalah kepada saudara. Karena pada waktu Anda mati, percayalah, kebangkitan Tuhan itu akan bekerja. Kebangkitan yang mengalahkan maut. Saudara, mari jangan main-main lagi dengan Tuhan. Tapi mari kita mulai serius dengan Dia. Waktu kita rela mati, percayalah Dia rela hidup dalam kita. Kehidupan yang makin nyata. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah. Mari buka kedua tangan saudara. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. We thank you and we thank you Lord. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. We thank you and we thank you Lord. Tuhan, saat ini Engkau mencurahkan pengampunan-Mu atas kami, perlindungan-Mu atas kami. Oh ya Allah, lindungi kami daripada yang jahat, lindungi kami daripada si jahat, lindungi kami dari mara bahaya dan sakit penyakit. Lindungi ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Ma'ruf Amin, bersama dengan Kabinet Indonesia Maju. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai dengan ke daerah. Kami berdoa buat yang kami kasihi, Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dan Icek. Kami berdoa ya Tuhan,
untuk Pak Bobi Nasution dan Aulia Rahman, untuk memimpin kota dan provinsi kami. Kami juga berdoa buat TNI dan Polri. Kami bersyukur buat aparat keamanan yang ikut berjaga-jaga, sehingga kami boleh tenang dan beribadah dalam damai dan sejahtera. Kami mohonkan Tuhan berkat-Mu buat hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati lembaga-lembaga tinggi bangsa kami, untuk gedung-gedung DPR dan MPR bersama dengan seluruh anggotanya. Kami berdoa ya Tuhan untuk lembaga-lembaga keadilan dan peradilan, untuk lembaga kehakiman, departemen kehakiman, untuk kejaksaan. Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu dengan berkat Paskah. Engkau melewati segala mara bahaya, dan Kau membawa kami untuk masuk ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Engkau memberikan hujan awal buat kami, sehingga kami akan mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak. Kami berdoa ya Tuhan buat gembala sidang yang kami kasih, Pak Daniel Edi Prayitno, yang hari ini melayani jemaat-Mu yang ada di Pematang Siantar. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin gereja, dari pusat sampai dengan ke daerah. Engkau pakai Gereja Betel Indonesia untuk menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat-Mu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat Paskah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Selamat Hari Raya Jumat Agung, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang mau mengetahui seluruh kegiatan gereja dapat mengakses dan melihatnya di seluruh media sosial Keluarga Besar GBI Medan Plaja. Tuhan Yesus memberkati. Ya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, karena meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, karena meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya.
kuasa, semua makhluk